ini sudah menginjak di pertemuan ketiga. Nah, di mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang besaran dan satuan, kemudian pada pertemuan kedua sudah membahas tentang pengukuran besaran panjang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengukuran massa, waktu, suhu dan juga volume ya. Oke, langsung saja. Nah, kira-kira nih menurut kalian yang kalian ketahui apa ya alat ukur pada massa, waktu dan juga suhu? Nah, pada pertemuan pertama kita sudah sedikit membahasnya ya, bahwa massa ini mempunyai alat ukur neraca atau timbangan, kemudian waktu ini dia mempunyai alat ukur jam atau stopwatch. Nah, kemudian alat ukur suhu ini adalah termometer. Nah, yang selanjutnya nih, pernah tidak kamu terjadi pasar kemudian memperhatikan timbangan yang digunakan pedagang pasarnya? Pernah tidak ya? Nah, kira-kira pedagang pasar tersebut menggunakan timbangan untuk apa sih? Nah, dimana kita tahu bahwa meskipun timbangan ini mempunyai fungsi yang sama, tapi dia itu mempunyai jenis-jenis yang berbeda. Nah, apa saja jenisnya atau bentuknya? Nah, itu kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Oke, yang pertama kita masuk ke kompetensi dasarnya. Pada pertemuan sekarang nih, kompetensi dasar kita masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu menerapkan konsep pengukuran sebagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan Anda itu dia bisa mengetahui dan mendiskusikan besaran pokok massa, waktu, suhu dan besaran turunan pada volume beserta satuan dan cara pengukurannya, perhitungannya. Kemudian diharapkan juga mengetahui alat ukur besaran menggunakan alat ukur yang sesuai secara baik dan benar ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, kemudian yang pertama kita bahas itu adalah massa. Nah, di mana massa ini mempunyai satuan standar yaitu kilogram. Oke ya, massa mempunyai satuan standar yaitu kilogram. Nah, apa sih alat ukur dari massa? Nah, massa ini mempunyai alat ukur yang dinamakan neraca atau timbangan. Kemudian untuk apa sih Bu kegunaan dari si massa atau neraca ini gitu ya? Nah, kegunaan ini untuk mengukur massa benda. Nah, selanjutnya prinsip kerja dari prinsip kerja dari neraca atau timbangan ini yaitu keseimbangan dari kedua lengan, di mana keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan itu adalah prinsip kerja dari timbangan, yang dimana semua jenis timbangan mempunyai prinsip yang sama ya. Kemudian kita bahas alat ukur massa, karena kita tahu kalau misalkan alat ukur massa ini banyak sekali jenisnya. Yang pertama nih, ada alat ukur massa yang dinamakan dengan neraca gantung. Di mana cara kerja dari neraca gantung ini dengan si benda yang akan diukur itu disimpan di wadah yang terlihat di gambar di wadah. Kemudian si anak timbangan itu beban yang ada di batang itu digeser-geser disesuaikan dengan massa benda yang diukurnya ya. Kemudian selanjutnya ini yang terlihat di gambar ini adalah neraca gantung atau disebut juga dengan dacin. Nah, dacin ini pengukuran benda sampai pengukurannya itu bisa sampai 100 kg, yang dimana biasa digunakan oleh petani-petani misalkan yang dia itu mengukur hasil padinya, hasil panen padinya, biasa menggunakan neraca gantung atau disebut dengan dacin. Nah, selanjutnya ada neraca analog. Neraca analog ini juga sering kita lihat juga di pasar, misalkan banyak penjual di pasar itu menggunakan neraca analog, yang dimana prinsip kerjanya si benda yang akan diukur tinggal dimasukkan saja ke wadah bendanya, kemudian tinggal kita lihat nih, biasanya ada jarum. Nah, jarum itu dia bergerak akan menunjukkan massa benda yang diukurnya. Nah, yang selanjutnya ini ada neraca digital yang terlihat di gambar itu mempunyai tingkat ketelitian 0,001 gram. Jadi tingkat ketelitiannya itu dia lebih besar dibandingkan dengan neraca analog ya. Dimana cara kerjanya juga sama, tinggal disimpankan saja di wadahnya di atas, nanti si hasil pengukuran itu sudah terlihat ya, seperti itu.
selanjutnya adalah pemberat atau anti. Yang kemudian ada yang disebut dengan garis keseimbangan atau titik nol. Yang selanjutnya itu disebut dengan neraca. Nah, di mana pada neraca Okhawus ini juga ada skala-skalanya. Nah, skala yang pertama itu dia ada skala ratusan antara 0 sampai 200 gram. Kemudian selanjutnya yang kedua itu berskala mulai dari 0 sampai 100 gram, ya, dimana tiap skalanya itu sebesar 10 gram, ya, berarti itu puluhan. Kemudian yang ketiga ini ada skalanya itu mulai dari 0 sampai 10 gram, tiap skalanya itu sebesar 1 gram, berarti itu disebut satuan. Nah, yang selanjutnya itu lengan keempat memiliki skala 0 sampai 1 gram, yang dimana tiap skalanya itu bernilai 0,1 gram, berarti kita sebut sebagai desimal, ya, seperti itu. Nah, ini adalah ada langkah penggunaan neraca Okhawus tersebut, ya. Yang pertama, ketika kita akan menggunakan neraca Okhawus, akan mengukur sebuah benda dengan menggunakan neraca Okhawus, langkah yang harus kita lakukan pertama itu mengkalibrasikan neraca, di mana proses kalibrasi ini dilakukan dengan cara memutar-mutar tombol kalibrasinya. Nah, kemudian ketika kita memutar-mutar tombol kalibrasi harus sampai si garis keseimbangan itu sejajar dengan garis nolnya. Nah, ketika si garis keseimbangan itu sudah sejajar, maka si neraca tersebut sudah dalam keadaan seimbang dan sudah bisa digunakan, seperti itu. Nah, langkah keduanya kita itu harus meletakkan benda yang akan diukur di wadah bendanya, di wadah benda. Kemudian langkah ketiga kita itu mengukur atau menggeser-geserkan pemberat atau anting pada neraca, ya, yang kemudian nanti akan didapatkan hasil ketika kondisinya itu si garis keseimbangan sudah berada sejajar dengan garis angka 0. Ketika garis keseimbangan itu sudah berada pada garis sejajar dengan angka 0, maka itu didapatkan hasil pengukuran dari benda tersebut. Jadi pertama kita menggeserkan dulu beban yang paling besar atau yang ratusannya, kemudian ke yang puluhan, kemudian geserkan lagi ke yang satuannya, kemudian geserkan lagi yang desimalnya, seperti itu, ya. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh soal dari penerapan pengukuran neraca Okhawus patungan. Nah, di situ terlihat di layar seorang siswa melakukan percobaan mengukur sebuah alat logam dengan neraca patungan dan diperoleh data seperti gambar. Sudah terlihat, ya, gambarnya. Nah, pertanyaannya berapakah massa benda tersebut? Nah, di situ terlihat lengan pertamanya, yaitu yang ratusan, itu berarti dinilai di angka 100. Nah, berarti langkah selanjutnya kita harus menentukan apa yang diketahui. Diketahuinya itu lengan pertama bernilai 100 gram, kemudian lengan yang kedua yang ratusan itu dia yang puluhan itu dia ada di angka 50. Kemudian lengan ketiga, jika kita lihat lengan ketiga yang satuannya itu ada di angka 2, berarti lengan ketiga sebesar 2 gram. Yang kemudian lengan keempat yang desimalnya itu ada di angka 0,6 gram. Nah, berarti sudah diketahui, ya, nilai setiap lengannya. Yang selanjutnya kita menentukan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah massa benda. Nah, selanjutnya ketika sudah kita menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan, langsung ke penyelesaiannya. Di mana cara penyelesaiannya itu kita hanya butuh menjumlahkan saja, nih, menjumlahkan setiap lengan pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Nah, di mana hasil pengukuran itu didapatkan 152,6 gram. Oke, seperti itu, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke alat ukur waktu. Nah, di mana alat ukur waktu itu yang pertama ada jam atau arloji yang sering kita pakai, di mana jam atau arloji ini dia mempunyai tingkat ketelitian 1 detik. Nah, kemudian
kita masuk ke, nah ini gambar dari termometer digital ya. Nah selanjutnya kita masuk ke output volume. Nah dimana kita tahu bahwa satuan standar dari volume ini adalah meter kubik. Nah bagaimana cara pengukurannya? Nah dimana cara pengukuran pada volume ini dia ada dua. Yang pertama pengukuran pada benda padat beraturan. Yang pertama ya benda padat beraturan ya, dimana volumenya tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nah contohnya misal ketika kita akan menghitung rumus volume kubus misalkan, atau volume balok, ataupun volume limas dan sebagainya, itu kan sudah ada rumus. Nah selanjutnya pengukuran volume pada benda tak beraturan. Nah dimana pengukuran volume pada benda tak beraturan ini bisa dilakukan dengan menggunakan gelas ukur ya. Contohnya pengukuran pada zat cair dan batu seperti itu. Oke, langsung kita ke contoh. Nah ini adalah contohnya. Di sini terlihat ada gelas ukur. Ini penampakan dari gelas ukur ya, dimana gelas ukur itu gelas yang ada garis-garisnya sebagai pengukur seperti itu. Di situ ada V1. V1 itu kondisi volume air, kondisi awal volume airnya sebelum ditambahkan batu. Nah kemudian kan kita akan mengukur sebuah volume batu. Di situ nampak di gambar yang kedua, volume air sudah berubah naik nih ketika ditambahkan batu. Volume airnya berubah menjadi berapa? Ada kenaikan. Jadi 75, dimana V2 itu adalah kondisi volume akhir setelah si gelas ukur ini ditambahkan dengan batu. Nah berarti penyelesaiannya pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahuinya. Berarti yang diketahuinya adalah volume air awal atau V1 sebesar 50 ml, kemudian volume air akhir yaitu sebesar 75 ml, kemudian barulah didapatkan hasilnya. Hasil volume dari batu itu didapatkan dengan mengurangi atau selisih dari volume akhir benda dikurangi dengan volume awalnya ya, dimana diketahui V2 nya adalah 75 ml dikurangi dengan V1 nya sebesar 50 ml, dihasilkan 50 ml. Jadi hasil atau volume batu ini didapatkan sebesar 50 ml. Jadi yang harus kita ingat, volume benda itu didapatkan dari selisih antara volume akhir dengan volume awalnya. Oke, dapat dipahami ya. Mudah-mudahan materi yang kita hari ini yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami dan diserap dengan baik. Nah kita sudah menginjak ke materi terakhir di pertemuan ketiga, materi pertama di kelas 7. Nah mudah-mudahan semua materi yang sudah kita bahas bersama dapat dipahami dengan baik ya. Apabila ada yang ditanyakan atau masih ada yang kurang dimengerti, boleh nanti ditanyakan secara langsung lewat konferensi ya. Oke, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan